Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Kalang Ninghyang pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Kiranya Bapak Ibu saya jumpai dalam keadaan baik, penuh kasih Tuhan, penuh kasih karunia Allah, dan dalam keadaan sukacita. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami, biarlah Allah Roh Kudus bekerja atas kami. Sebab kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Sakaria, pasal yang ketiga ayat yang keempat, berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Yang kedua, Lukas 15 ayat 22 dan 24. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema belas kasihan yang memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah merasa bersalah atau melakukan kesalahan yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan Allah. Namun kedua bacaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang belas kasihan Allah yang luar biasa, yang tidak hanya mengampuni dosa manusia, tetapi juga memulihkan kita dengan mengenakan pakaian yang baru, sebuah simbol pengampunan dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Sakaria pasal 3, kalau kita membaca secara utuh, kita melihat gambaran Yosua, seorang imam besar yang berdiri di hadapan Tuhan dengan pakaian kotor. Pakaian kotor ini melambangkan dosa-dosa yang menutupi dirinya. Namun Allah dengan belas kasih-Nya tidak menghukum Yosua, tetapi Ia memerintahkan agar kesalahannya diambil dan dikenakan pakaian pesta. Bapak Ibu Saudara, ini adalah simbol bahwa dosa-dosa Yosua diampuni dan dia dipulihkan. Belas kasihan Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga memulihkan martabat dan posisi kita di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan menyesal, Dia adalah Allah yang siap menghapus segala dosa kita dan memberikan kita pakaian baru, sebuah simbol dari kehidupan baru yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dalam bacaan yang kedua, kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 juga adalah salah satu gambaran paling kuat tentang pengampunan dan belas kasihan Allah. Ketika anak yang hilang itu kembali, ayahnya tidak hanya menerima dengan memakaikannya jubah yang terbaik, tetapi juga memberikan apa yang menjadi hak dari anak itu. Ini adalah simbol bahwa meskipun kita telah jauh dari Allah, ketika kita kembali kepada Allah, Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan dirinya.
Ayat 24 menegaskan bahwa si anak yang hilang itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga memberi kita hidup yang baru, sebuah kebangkitan spiritual dari kematian oleh karena dosa. Ini mau menyadarkan bahwa dalam pengampunannya Allah memberi pengharapan akan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima pengampunan dari Allah, kita juga dipanggil untuk hidup di dalam pengampunan terhadap sesama kita. Belas kasihan yang Tuhan Allah berikan kepada kita, yang telah kita terima, harus menjadi dasar bagi kita untuk menunjukkan belas kasihan Allah, untuk menunjukkan pengampunan Allah kepada orang lain. Sebagaimana kita telah diampuni oleh Allah di dalam kehidupan kita, kita juga harus siap mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belas kasihan Allah membawa pengampunan yang menghapus dosa kita dan memulihkan hubungan kita kembali dengannya. Seperti Yosua yang mengenakan pakaian pesta dan anak yang hilang yang menerima jubah terbaik, kita juga dipulihkan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Marilah kita hidup dalam kesadaran akan kasih dan pengampunan Allah, dan biarlah itu menjadi inspirasi bagi kita untuk saling mengampuni dan mengasihi sesama, sebab belas kasihan Allah telah memulihkan kita. Maka mari belas kasihan Allah dalam diri kita pakai untuk hidup saling memulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur atas firman-Mu bahwa Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang telah mengampuni kami dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kasih dan pengampunan satu dengan yang lainnya. Saat ini kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak Allah, memperoleh kasih karunia dan berkat Allah, juga menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga mereka mengalami kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara, selamat meraih janji Tuhan, hiduplah dalam belas kasihan Allah yang memulihkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.